Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IS semester 2. Kita kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi untuk pertemuan kedua, di mana hari ini kita akan membahas lanjutan dari deret dan juga deret hitung dan deret ukur dalam penerapannya di bidang ekonomi. Kita awal dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, menjadi ibadah kita semuanya. Ini untuk selanjutnya ini adalah penerapan dari deret ukur ya. Jadi kalau kemarin di awal itu saya memberikan materi tentang deret hitung dan penerapannya pada bunga tunggal, maka sekarang ini saya jelaskan mengenai bunga majemuk. Sedikit mungkin penjelasan dulu secara teori. Anda selaku orang ekonomi juga sebetulnya harus sudah memahami ini, bahwasannya bunga majemuk itu adalah bunga yang dikomponkan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu compound interest ya, compound interest atau bunga majemuk. Compound itu maksudnya apa ya? Jika dibandingkan dengan bunga tunggal, maka bunga majemuk ini merupakan terdapat perbedaan mendasar yang ada dalam bunga dibandingkan dengan bunga tunggal, karena suku bunganya itu dikalikan tidak hanya dengan pokok, namun juga dikalikan pula dengan bunga sebelumnya, dengan pertumbuhan bunga sebelumnya. Contoh ya di sini, ini adalah hampir sama dengan yang kemarin. Seseorang itu meminjam di suatu bank, misalnya ada pinjaman di bank sebesar 50 juta dengan suku bunga 12% yang bunga majemuk. Suku bunganya 12% majemuk, maka di sini yang ditanyakan adalah nilai keseluruhan yang harus dibayar jika jatuh temponya itu selama 3 tahun. Ini sama persis dengan yang kemarin ya, cuma bedanya adalah suku bunganya yang 12% tahunan ini adalah suku bunga yang majemuk. Selain itu juga ditanya penyajian secara matematis konsep deret hitung dari runtut waktu ya. Walaupun sebetulnya nanti bukan deret hitung ya, ini maaf salah, ini bukan deret hitung tapi deret ukur. Coba nanti kenapa ini menjadi deret ukur ya. Yang pertama, nilai keseluruhannya. Pinjaman bunga selama 3 tahun itu nanti rumusnya adalah P dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Sebelum kita ke jawabannya, kita akan masuk ke rumus ini. P dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Mungkin kita perlu gali dulu, mengapa kok rumusnya bisa seperti ini ya? Mengapa kok rumusnya bisa P dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Oke, kita mulai dari dasar geometrinya dulu, atau dasar deret ukurnya, di mana deret ukur itu dia memiliki bentuk umum ARN-nya, atau saya pakai yang lainnya. Oke, jadi misalnya kita memiliki satu model ya. Jadi tadi kan yang dalam deret majemuk, atau mungkin kita ingat-ingat yang kemarin, kalau kita berbeda dengan deret hitung, itu kan rumusnya SN sama dengan A plus N-1 kali B, gitu kan. Dimana A itu adalah suku pertama, N itu adalah suku ke N-nya, lalu B itu bedanya. Beda itu artinya dia merupakan perbedaan dari suku ke suku. Contoh dari deret hitung itu kan kalau kita dulu ingat di matematika atau di SMA mungkin atau SMP, itu kan seperti ini ya, misalnya 2 terus berapa? 2, 5, 8, 11 gitu kan. Ini adalah deret hitung. Kenapa 2, 5, 8, 11 adalah deret hitung? Karena ini dari bedanya sangat terlihat. Perbedaannya ini, selisihnya ini 3, tetap ya. Perbedaannya 3, ini juga 3. Inilah konsep bunga tunggal yang kemarin. Sehingga karena ini adalah 3, 3, 3, ketika ini mau dicari rumus SN-nya, berarti kan SN sama dengan A itu suku pertama, 2, 5, 8, 11 berarti suku pertamanya 2. Terus plus N-1 gitu kan. N-1 kali B. B itu beda itu artinya dari suku ke suku bedanya berapa. 2 sampai 5, 5 sampai 8 ini kan bedanya adalah 3 gitu kan. Berarti bedanya 3.
Jadi rumusnya adalah untuk Sn itu adalah 2 plus n-1 kali 3, atau kalau mau disederhanakan Sn itu sama dengan 2 plus 3n ya. Ini kalau dikalikan nanti plus 3n min 3. Ini juga bisa seperti ini. Sehingga nanti akan ketemu hasilnya. Kalau jadi pakai yang atas misalnya. Misalnya kita ingin mencari suku keempat. Suku keempat berarti kan rumus dari suku keempat, sebentar. Jadi saya ulangi lagi tadi, untuk S4 itu bisa rumusnya ketika masukkan rumusnya jadi seperti ini. S4 sama dengan 2 plus 4 min 1 kali 3, yang hasilnya 2 plus 9 hasilnya 11. Suku keempatnya 11, bagaimana pada yang tadi ya. 2, 5, jadi ini 2, 5, 8, 11. Ini suku keempatnya. Suku keempatnya itu adalah 11. Ini yang kemarin kita lakukan pada deret hitung, dimana deret hitung ini kaitannya dengan bunga tunggal. Kita ingat-ingat lagi rumusnya nanti menjadi PN kan gitu, atau suku keberapa kan gitu. Jadi S4 gitu, SN untuk suku bunga tunggal itu nanti berubah menjadi apa kemarin, menjadi P ya, dimana P itu adalah suku pertama pada tahun ke-0 atau pinjamannya, ditambah N-1, lalu bedanya adalah I kali P, di mana I itu adalah suku bunga, lalu P ini juga pinjamannya. Ini ya, di mana ini memang ini kaitannya dengan bunga tunggal nanti seperti ini, dan ini logis. Tapi untuk deret yang selanjutnya, ini kan tadi kita memiliki rumus ini ya, ini P dalam kurung 1 plus I plus 1 pangkat N kan gitu. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah P dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena yang pengen dicari adalah suku keempat kan gitu. Suku keempat atau tahun ketiga. Artinya kalau tahun ketiga kan berarti suku keempat, karena suku pertama tahun ke-0, tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Berarti kan ini yang dicari adalah S4. S4 untuk deret ukur ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke contohnya, ke contoh konsepnya ya. Jadi konsepnya tadi kan kalau deret atau bunga majemuk itu dia nanti dikalikan dengan bunga sebelumnya. Misalnya tadi 50 juta. 50 juta ini kan dia suku pertama. Tahun ke-0 ya, tahun ke-0 lalu suku pertama adalah pinjamannya. Pada tahun berikutnya, artinya tahun ke-1, 50 juta ini kan sudah harus ditambahkan dengan bunganya. Bunganya berarti dia adalah 12%. 12% kali 50 ya, 12% kali 50 hasilnya adalah 6 juta. Berarti pada tahun pertama dia harus membayar 56 juta. Pada tahun kedua, nah ini yang berbeda. Nanti di tahun kedua ini sudah berbeda dengan yang bunga tunggal. Karena kalau bunga tunggal kan berarti nanti bunganya menjadi 24% kan gitu, atau ditambah lagi dalam bunga 1 tahun. Artinya nanti pada tahun kedua itu kalau pakainya bunga tunggal maka bukan 56, nanti 56-nya ditambah 6 lagi sehingga berubah menjadi 62 juta. Itu kalau bunganya bunga tunggal. Tapi seperti yang kita bahas tadi, bunganya ini adalah bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunganya itu dikalikan lagi dengan penghasilannya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang ini, jadi perbedaan utamanya adalah kalau untuk bunga tunggal itu nanti 50 ditambah 6 ditambah 6 itu bunga tunggal. Tapi kalau untuk bunga majemuk itu nanti di tahun kedua itu sudah dikalikan
dengan bunga 12% tidak lagi dikalikan dengan 50 juta. 12%-nya bukan dikalikan dengan 50 juta, tapi 12%-nya dikalikan dengan 56 juta. Sehingga nanti untuk tahun kedua itu nanti sudah ditambah, yaitu jadi secara matematis ini nanti akan menjadi SN, atau mungkin kita bisa buat rumusannya dulu. Jadi kan tadi pada tahun pertama itu pakainya P. Kenapa P? Karena di tahun pertama itu hanya pinjamannya tok. Lalu di tahun kedua itu sudah menjadi P plus IP kan, P plus 1 kali IP atau P plus IP saja. Ini tahun kedua. Di tahun ketiga itu sudah ditambah dengan suku bunga yang ditambah P plus IP. Karena seperti yang saya bilang tadi, itu nanti bunganya dikalikan tidak hanya dengan P-nya, tapi dikalikan dengan tambahan bunganya. Kalau di bunga tunggal kan rumusnya menjadi gini, P plus 2 IP kan gitu. Ini bunga tunggal. Tapi kalau untuk di bunga yang majemuk ini bukan P plus 2 IP, tapi nanti P adalah bunga sebelumnya P plus IP ditambah dengan suku bunga, yaitu dalam kurung ya, ditambah dengan I kali P plus IP. Maaf, kurang lebar ya. Jadi kalau dalam bunga majemuk nanti menjadi seperti ini. Pada suku pertama tahun ke-0 itu adalah P, suku kedua itu P plus IP, lalu suku ketiga itu ini. Suku ketiga adalah P plus IP atau yang harus dibayar pada tahun sebelumnya, ditambah dengan penambahan bunga I suku bunga yang dikalikan bukan dengan P-nya tok, tapi juga dikalikan dengan pertambahan IP-nya, sehingga I ini tidak lagi dikalikan dengan P saja, tapi I dikalikan dengan P plus IP. Ini suku ketiga. Ini kalau saya jabarkan lagi, ini akan menjadi yang ketiga ini ya. Ini akan menjadi suku ketiga ini, S3 ini akan menjadi P plus IP, P plus IP plus ini dikalikan ya, I kali P lalu I kali IP, sehingga nanti akan menjadi P plus IP lalu plus IP lagi lalu plus I kuadrat P, I kuadrat P. I kuadrat P. Sehingga kalau kita sederhanakan nanti akan menjadi P plus 2IP plus I kuadrat P. Kalau kita sederhanakan lagi akan menjadi, karena sama-sama ada P-nya ya, P-nya kan bisa dikeluarkan. P dalam kurung 1 plus 2I plus I kuadrat, dimana yang ada di dalam kurung ini bisa disederhanakan lagi menjadi sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat 2. Dan ini pun sama nanti untuk yang suku keempat gitu ya. Jadi S3-nya itu rumusnya adalah ini. Artinya nanti akan bisa disimpulkan akan dengan cara yang sama. S4 ini akan menjadi P dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Seterusnya seperti itu, sehingga nanti akan menghasilkan SN sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N-1. Kalau kita lihat di sini, ini mirip sekali dengan rumus deret ukur, deret geometri namanya. Deret ukur di mana Sn itu adalah A kali R pangkat N-1, di mana R-nya
ini dirubah sehingga nanti untuk suku bunga majemuk itu rumusnya menjadi SN sama dengan A-nya diganti dengan P plus P kali dalam kurung 1 plus I pangkat N-1 pangkat N-1 1 plus I pangkat N-1. Oke, inilah rumus dasarnya untuk mencari SN dari suku bunga majemuk. Jadi bisa kita kembali ke yang tadi, ini dihafalkan ya. SN itu adalah A kali R N-1, pangkat N-1, pangkat ya, pangkat N-1, bisa dikasih kurung biar lebih enak. Pangkat N-1. Karena ini kita berbicara pada suku bunga pada bunga tunggal, maka ini rumusnya bisa menjadi SN sama dengan P, di mana P ini menggantikan A karena suku pertama, dalam kurung 1 plus I pangkat N-1. Nanti ini tinggal disubstitusi saja. Misalnya kita ingin tahu pada suku ke-7. Suku ke-7 artinya pada tahun ke-6 ya. Suku ke-7 berarti tinggal S7 sama dengan P kali 1 plus I pangkat 7 min 1 atau pangkat 6 gitu. Itulah rumus dari suku bunga majemuk yang nanti akan menggunakan deret ukur. Jadi deret ukur itu nanti digunakan untuk aplikasi pada suku bunga majemuk. Oke, sekarang kita coba ke sini untuk melanjutkan yang tadi ya. Jadi ini sudah kita ketahui alasannya. Rumusnya adalah untuk pinjaman majemuk adalah pada tahun ketiga artinya suku keempat. Suku keempat berarti P plus 1 plus I pangkat 4 min 1. 4 min 1 adalah 3 sehingga hasilnya 50 juta kali 1 plus 0,12. 0,12 adalah nama lain dari I atau nama lain dari 12%, di mana 12% itu kalau didesimalkan menjadi 0,12. 1 plus 0,12 berarti 1,12 pangkat 3. Ini silahkan dicari dengan menggunakan kalkulator. 1,12 kali 1,12 kali 1,12 sehingga hasilnya seperti ini 1,4049. Hasilnya adalah 70.246.400. Bisa kita bandingkan dengan pinjaman yang tunggal kemarin. Untuk bunga yang tunggal itu pada tahun ketiga nasabah membayarkan 68 juta ya pada tahun ketiga, tapi ternyata untuk bunga majemuk ternyata ini menjadi 70 juta. Memang terpaut cukup jauh ya, karena memang suku bunga majemuk itu bisa dikatakan lebih merugikan nasabah dan lebih menguntungkan kepada si peminjamnya, karena seperti yang saya katakan tadi, bunganya itu dikalikan juga dengan penambahan bunga pada tahun sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi lebih besar. Oke, ini untuk sebarannya dan ini untuk penjabaran dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Nanti rumusnya 50, 56. Kalau di sini ini masih sama ya, masih sama dengan bunga tunggal kemarin, karena memang yang sebelumnya ini masih P. Tapi yang seterusnya pakai rumus yang ini, P dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 ya, maaf, pangkat N min 1. Ini nanti menjadi seperti ini jumlahnya ya. Akan menjadi seperti ini dari suku pertama sampai suku terakhir. Ingat, suku pertama itu adalah SN, itu di dalam bunga itu berarti adalah tahun ke-0, suku kedua adalah tahun ke-1 dan seterusnya ya. Oke. Ini silahkan menjadi tugas Anda hari ini. Saya kira nggak perlu terlalu banyak, yang penting Anda paham. Yang pertama, lakukan perhitungan yang sama pada simulasi di atas dengan pinjaman sebesar 120 juta, lalu suku bunganya adalah 15% per tahun. Ingat, ini adalah deret majemuk ya. Silakan, ini soalnya ini yang berarti yang saya tanyakan ya, yang ditanya adalah berapa nominal yang harus dibayar pada tahun ke-8, atau yang mudah aja yang ke-6. Ingat, tahun ke-6 artinya suku ke-7 ya. Silahkan Anda cari pada suku ke-7-nya.
Ini aja soalnya, silahkan. Dari pinjamannya 120 juta, suku bunganya 15% per tahun, ditanyakan berapa nominal yang harus dibayarkan pada tahun ke-6 atau jatuh tempo pada tahun ke-6. Tahun ke-6 artinya kalau dalam deretnya berarti suku ke-7. Ingat, silahkan Anda kerjakan di selembar kertas, lalu difoto, lalu diupload di grup WA untuk sebagai presensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.